Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Zaki tolong persiapkan dulu nak. Persiapkan dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk memulai atau mengawali pembelajaran kita akan bermunajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga proses belajar mengajar kita hari ini ya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Nah, biasanya berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas juga ya. Zaki tolong dipimpin nak doanya. Depan. Sehingga kita mendapatkan berkah dan rahmatnya di kesempatan hari yang berbahagia ini. Sebelum kita memasuki ya ke proses belajar mengajarnya, seperti biasa ya, Bapak akan bertanya dulu, apakah kalian sudah sarapan semua di rumah? Sudah. Apakah kalian tadi subuh ada melaksanakan sholat subuh? Bapak ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Sudah siap kita memulai proses belajar mengajarnya? Sudah. Seperti biasa, sebelum kita ya melangkah ke tahap selanjutnya, maka kita akan absen dulu ya. Kira-kira siapa yang enggak hadir pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah semua hadir ya. Berarti absennya kita anggap selesai aja ya. Iya, Pak. Kemudian kita akan memasuki terus ke pokok bahasannya. Pokok bahasan kita hari ini adalah bersih itu sehat ya, yaitu aku senang berwudu atau berwudu ya. Adapun ya tujuan pembelajarannya ya, 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian berwudu. 2. Siswa mampu membaca doa sebelum berwudu dan sesudah berwudu. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan tata cara berwudu. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan tata cara berwudu. Nah, Bapak sudah tidak ragu lagi ya kepada kalian semua, karena Bapak yakin kalian sudah pernah dan cukup sering melakukan apa itu sebenarnya wudu. Nah, biasanya kalian lakukan sebelum membaca Al-Quran dan sebelum memulai sholat fardu maupun sholat sunnah ya. Sholat sunnah ya nak, ya anakku ya. Nah, untuk ya praktiknya di kesempatan hari ini kita akan coba ya diperagakan oleh Zaki sebagai ketua kelas ya. Nah, sebentar lagi kita akan praktik. Baca doanya nak. Doa
nawaitul wudu'a li rabbil adasil asgari fardan alailah lillahi ta'ala. Bagus. Ya. Banyak 3 kali ya. Banyak 3 kali juga. Terus mengusap kepalanya. Baca doanya terus, sudah berwudu menghadap kiblat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Anak-anak Bapak, setelah tadi kita sudah praktek bagaimana memperagakan tata cara berwudu yang benar. Tadi dipraktekkan oleh anak Bapak Zaki. Nah, sekarang mari kita menyaksikan gambar yang ada di papan tulis. Coba lihat, sini dulu perhatikan. Ada berapa jumlah tata cara berwudu di dalam gambar? Yang pertama, Mencuci tangan. yang kedua, yang ketiga, Membersihkan diri. yang keempat, Mencuci muka. yang kelima, Mencuci tangan. yang keenam, Mencuci mengusap kepala. Nah, yang ke-8. Membersihkan telinga. Oh, yang ketujuh membersihkan telinga. Yang ketujuh membersihkan telinga. Yang ke-8. Membersihkan telinga. Bagus, anak-anak Bapak ya. Ternyata pengamatannya sangat bagus ya. Nah, ini dia. Selanjutnya lihat lagi ke papan tulis, ada tata cara berwudu beserta doanya. Nah, sekarang tolong dengarkan dulu ya penjelasan dari Bapak. Pengertian berwudu. Wudu berasal dari kata al-wadda yang artinya indah dan elok. Ya, kalimat wudu ada 2 pengertian, diantaranya 1, wudu menurut istilah adalah bersih dan indah. 2, sedangkan menurut syarak adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, wudu merupakan syarat sah salat agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat atau setiap ibadah yang kita laksanakan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat waktu, salat wajib dan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau membaca doa pun alangkah baiknya kita berwudu. Nah, wudu itu tidak mesti harus selalu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama. Misalnya kita boleh berwudu sebelum tidur, itu sunnah hukumnya. Misalnya kita berwudu sebelum melaksanakan sesuatu, misalnya sebelum belajar, kita boleh berwudu. Ya. Nah, enggak harus kita seperti biasanya mau salat baru berwudu, mau ngaji baru berwudu. Nah, itu tidak mesti seperti itu. Di luar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita boleh berwudu dan pahalanya banyak, karena itu hukumnya sunnah. Nah, di sini ada sabda Rasulullah atau perkataan Nabi, ya, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini adalah sahih, ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis hasan, bukan hadis dhaif, ya. Nah, barang siapa kata Rasulullah tidak berwudu maka salatnya tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya tolong lihat lagi ke papan tulis.
Nah, ada rukun wudu atau fardu wudu. Ya, di sini ya yang pertama satu niat ketika membasuh muka atau lafaz niat wudu. Ya, ayo kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gasil aswari. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang kedua membasuh seluruh muka, mulai dari tubuhnya rambut kepala, berarti dari sini ya. Dari sini ya. Kepala hingga bawah dagu sampai ke sini berarti. Itu dibasuh. Meskipun batasnya telinga. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, dari ujung jari siku sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Mengusap, ambil airnya pakai ini seperti ini. Sap. Nah, alangkah baiknya sampai terus. Tapi disunahkan di banyak kepala, di seluruh kepala disunahkan. Tapi kalau misalnya kita mau berwudu cukup kepala bisa, itu pun terserah. Ya, sedikit saja. Tapi sebanyak berapa? 3 kali lipat. Iya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Itu pernah dilakukan kan? Ya. Kemudian keenam, tertib atau teratur. Apa itu tertib teratur? Tertib mana yang harusnya didahulukan, itu yang didahulukan. Ya, misalnya kita harus mencuci muka dulu, terus ke tangan, kepala, telinga, dan seterusnya ke kaki. Itu yang bukan kaki dulu, habis itu ke kepala, habis itu baru ke muka. Itu namanya tidak tertib. Yang pertama dipertamakan, yang terakhir diterakhir. Itu yang dimaksud dengan tertib. Ya. Kemudian di sini ada sunnah wudu. Coba lihat, coba pantau sekali. Ada berapa jumlahnya sunnah wudu? 10. Nampak nggak dari sana tulisannya? Nampak. Bisa dibaca? Bisa, Bapak. Sunnah yang pertama coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua. Bagus. Sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam. Sunnah yang ketujuh. Sunnah yang kedelapan. Sunnah yang kesembilan. Sunnah yang ke-10. Bagus, alhamdulillah anak-anak bapak ternyata ya luar biasa pinternya, luar biasa ya. Bapak juga salut dan bangga memiliki anak murid seperti ini. Nah, kemudian kita setelah selesai berwudu, kita akan membaca doa berwudu. Doa selesai berwudu ya. Nah, inilah dia. Ayo kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, apakah anak bapak tahu ya apa janji Rasulullah? Rasulullah berjanji setiap hamba Allah atau umat Rasulullah
membaca doa selesai berwudu ini, nah Allah akan membukakan semua pintu surga ketika nanti orang tersebut meninggal dan menutup pintu neraka. Apakah kita mau? Mau, bagus. Itu yang kita inginkan ya. Nah, kemudian sekarang Bapak ingin membagi kelompok ya, untuk membahas ya apa itu namanya? Membahas tentang praktek tata cara berwudu. Ini kelompok 1. Tolong didiskusikan nak ya tugasnya. Ini kelompok 2. Tolong didiskusikan dengan baik sama kawan-kawannya. Kelompok 3 tolong didiskusikan dengan baik sama kawan-kawannya. Nah, dan nanti ya akan diadakan persentase masing-masing mewakili kelompok 1 orang ke depan. Ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Apakah anak Bapak sudah siap diskusinya? Sudah, Pak. Nah, sekarang ya, coba kelompok 3 dulu maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sini, ya, diwakili oleh Zaki. Sini kemari. Sunnah wudu. 1. Membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Membasuh lubang hidung. 5. Menyapu seluruh kepala dengan air. 6. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. 7. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. 8. Meniga-kalikan membasuhnya. 9. Menyela dari tangan kanan dan kiri. 10. Membaca doa sesudah berwudu. Tepuk tangan dulu. Ternyata hasil kerja kelompoknya sangat bagus sekali. Kelompok 3 bagaimana dengan kelompok 2? Silakan. Hasil diskusinya dipresentasikan. Ya. Untuk kelompok 1, 2, 3 Bapak kasih nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun wudu. 1. Membaca niat ketika membasuh muka. Silakan yang lain. 2. Membasuh seluruh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berturut-turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ternyata kelompok 1 ya, saya rasa nanti nggak kalah dengan kelompok yang lain. Urutan gerakan wudu. Niat membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga sela-sela jari. 3. Berkumur-kumur 3 kali. 4. Membersihkan lubang hidung 3 kali. 5. Membasuh muka 3 kali, memulai dari ujung kepala, sumbu rambut hingga bawah adu. 6. Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. 7. Mengusap kepala 3 kali. 8. Mengusap telinga kanan dan kiri 3 kali. 9. Mencuci kaki sampai mata kaki 3 kali. 10. Membaca doa sesudah berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya hasil diskusinya ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya, ternyata luar biasa ya hasil diskusinya, di luar prediksi Bapak ya, maksudnya lebih bagus ya kenyataannya daripada yang Bapak hayalkan tadi ya. Alhamdulillah ya. Kemudian anak-anak Bapak ya, kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Betul, bagus. Coba tanyakan dulu terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal-hal yang membuat batal wudu. Ya, silakan ada yang bisa jawab apa yang Bapak
Buang air kecil, buang Satu, air besar. dua, tiga, Buang angin kentut. Empat. Hilang akal Lima. atau gila. Tidur nyenyak. Enam. Bersentuh laki-laki dan perempuan. Tujuh, mabuk. Ya, Bapak tambahkan mabuk. Kedelapan, pingsan. Nah, orang mabuk juga wudunya batal. Orang pingsan, dia telah berwudu lalu pingsan, bangun sadar dia dari pingsannya, berarti wudunya sudah tidak ada lagi. Nah, berarti ada kedelapan ya. 7 sampai 8 ya, nanti ada pingsan juga ya. Kemudian ada yang lain mau bertanya? Saya Pak. Bagus, silakan bertanya terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada berapakah rukun wudhu? Ya, ada berapa kan rukun wudu? Ada yang bisa jawab nggak? Bagus. Coba. Ada 6 rukun wudunya ya. Yang pertama apa? Membasuh muka. Bisa dijelaskan nggak? Membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh apa? Mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang terakhir, membasuh kaki. Yang selanjutnya adalah tertib dan teratur. Itulah rukun wudhu yang sebenarnya. Ya. Kemudian ya, berarti tanya jawabnya menurut Bapak sudah selesai ya. Kemudian sekarang Bapak yang bertanya. Ya. Kira-kira ya, bagian yang dibasuh setelah muka ketika wudhu adalah setelah muka apa? Bagus, kedua belah tangan. Bapak sudah mengerti ya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, jika buang air kecil maka wudhu kita menjadi betul. Yang ketiga, yang terakhir dibasuh ketika wudhu adalah. Kemudian yang selanjutnya rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh. Betul. Yang kelima, mengusap kedua telinga termasuk wudhu. Ya. Nah, ternyata anak-anak Bapak sudah pinter-pinter ya, sudah bagus-bagus, sudah pandai-pandai, ternyata sudah bisa ya menjelaskan apa itu rukun wudhu, apa itu sunnah wudhu, apa itu tata cara berwudhu, dan untuk apa wudhu dilakukan. Nah, ternyata anak-anak Bapak sudah paham setelah diadakan pembelajaran. Nah, sekarang berarti sebagai akhir daripada proses belajar mengajar, tentu saja ada kesimpulan. Nah, bisa dibaca nggak kesimpulannya ini? Bisa. Ayo kita baca sama-sama yuk. Ya, apakah di sini masih ada yang tidak tahu apa itu cara berwudu? Sudah tahu ya? Ya bagus, berarti alhamdulillah tata cara berwudu sudah tahu. Nanti dilaksanakan di rumah. Jangan asal tahu aja tapi tidak diamalkan. Kalau kita udah tahu, lalu kita kerjakan. Setiap mau sholat, setiap mau membaca Al-Quran itu wajib. Tapi kalau sunnah, setiap waktu kita sunnah untuk berwudu. Ya, berwudu adalah menghilangkan hadas kecil dari anggota tubuh kita, dari badan kita. Mungkin ada ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang ya, dengan pokok bahasan tayamum. Ya, siap-siap. Kalau misalnya kalian nggak ada kegiatan di rumah, tolong dibaca-baca tentang tayamum. Nanti kita akan bahas di perjumpaan yang akan datang. Ya, tapi sebelumnya Bapak meminta anak-anak Bapak untuk membacakan doa di akhir pembelajaran. Ayo kita baca sama-sama.
kalau nanti kalian pulang, ya, jangan bermain-main di jalan, langsung pulang ke rumah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.